صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang terhormat, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita selalu minta kepadanya untuk dijadikan sebagai hamba yang selalu memanfaatkan nikmat yang suci ini untuk bisa mengembangkan potensi kita, untuk bisa menggerakkan diri kita mendekati Tuhan semesta alam, Zat yang maha sempurna. Para pemirsa dan pendengar yang terhormat, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana perlunya seorang nabi. Jadi kita tidak akan menggapai kesempurnaan insani tanpa kita memiliki nabi. Karena dengan nabilah kita bisa mendapatkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang mukjizah. Mukjizah artinya kita sedang membahas ciri-ciri orang-orang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengetahui alamat bahwa orang ini adalah nabi atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu alamat yang paling jelas untuk seorang nabi adalah mukjizah. Mukjizah, kalau kita artikan secara bahasa, mukjizah berarti sesuatu yang melemahkan. Kalau kita artikan secara istilah, mukjizah adalah perbuatan di luar kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Orang tersebut mengatakan, aku adalah utusan Allah dan bukti tentang perkataanku adalah mukjizah ini. Ini namanya mukjizah. Kita berusaha untuk membahas tentang mukjizah itu sendiri. Yang namanya mukjizah adalah perbuatan yang di luar kebiasaan. Kaitannya dengan mukjizah ada dua pembahasan yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama, apakah bisa mukjizah itu menjadi bukti yang kuat akan kenabian seseorang? Pertama. Kedua, apakah mukjizah itu tidak bertentangan dengan hukum kausalitas? Ini adalah dua poin yang ingin kita bahas. Poin yang pertama, terkait dengan kekuatan argumentasi mukjizah. Yang namanya perbuatan di luar kebiasaan adalah perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang saja. Ketika mukjizah diartikan sebagai sesuatu yang bisa melemahkan, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, artinya sesuatu itu bersumber dari Zat yang maha sempurna. Dan Zat yang maha sempurna tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap nabi itu memiliki mukjizat. Kenapa? Karena nabi itu penghubung antara Allah dengan makhluk, maka nabi memerlukan mukjizat untuk membuktikan bahwa aku adalah nabi. Dan pembuktian yang paling kuat adalah dengan dia membawa alamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke lah, kamu mengklaim dirimu sebagai nabi. Apa sih alamat dan ciri-ciri yang kamu miliki, yang kamu ambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kan pertanyaan ketika kita
hadapi seseorang yang mengklaim sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengkaji dunia politik, ketika ada suatu negara yang mengutus seseorang ke negara lain, maka utusan ini pasti memiliki ciri-ciri negara tersebut, terutama Indonesia. Dia memiliki kartu atau apalah, yang penting dia bisa membuktikan bahwa dirinya adalah utusan negara Indonesia. Nabi juga sama, karena Nabi adalah utusan Allah, maka Nabi harus mampu memberikan bukti bahwa dia adalah utusan Allah. Dan salah satu bukti yang kuat adalah mukjizat. Mukjizat termasuk pembuktian yang kuat akan kenabian seseorang, karena mukjizat ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya hal ini disebut sebagai ciri-ciri kenabian. Inilah kenapa kita mengatakan mukjizat itu adalah alamat terbaik, alamat terkuat kenabian seseorang. Kemudian juga mukjizat ini berlandaskan kepada satu konsep bahwa kita mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, zat yang adil. Ketika Allah adalah zat yang adil, zat yang hakim, zat yang alim, maka dirinya tidak akan mungkin memberikan mukjizat ini, karunia ini kepada orang-orang yang pendusta. Karena tidak mungkin diberikan kepada pendusta, makanya kita yakin 100% siapapun yang membawa mukjizat, yang bisa mengeluarkan mukjizat, maka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa mendapatkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dengan tongkat. Apakah ada seorang manusia yang dari sisi fisik itu kecil mampu membelah air, dan air ini tidak menjadi satu sebelum Nabi Musa alaihissalam melewati laut tersebut? Aneh. Jadi tidak mungkin. Makanya dengan kita perhatikan mukjizat ini, maka kita meyakini bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan semesta alam, pengatur jagat raya ini. Para pemirsa bisa melihat bagaimana fungsi daripada mukjizat. Kemudian poin yang kedua, apakah mukjizat ini bertentangan dengan hukum kausalitas atau tidak? Jawabannya adalah yang namanya hukum kausalitas itu tidak terbatas pada materi saja. Mungkin saja kita melihat kalau dingin itu tidak bisa keluar dari api. Kenapa? Karena memang kita melihat sehari-hari bahwa dingin itu mustahil keluar dari api. Api itu mewujudkan panas, bukan dingin. Atau tongkat itu tidak bisa menjadi ular. Ini kalau kita melihat kepada sisi materi dan sisi pengetahuan kita tentang hukum kausalitas. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang kekuatan Allah, maka Allah lah yang menciptakan hukum kausalitas. Yang namanya sebab itu tidak terbatas pada satu sebab saja. Contoh, panas. Panas itu tidak hanya disebabkan oleh api, boleh jadi disebabkan oleh matahari, cahaya matahari sehingga panas. Jadi satu akibat bisa memiliki banyak sebab. Mukjizat atau pekerjaan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Nabi adalah pekerjaan yang di luar kebiasaan kita.
Dan hal ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu tanpa sebab akibat. Kenapa? Karena memang hukum kausalitas adalah sistem terbaik dalam mengatur alam semesta. Ini adalah 2 poin terkait dengan mukjizat, dan insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita tentang kenabian di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.